Ke informasi lainnya pemirsa, Presiden mengklaim harga beras sudah turun di sejumlah pasar. Nyatanya, harga beras di sejumlah pasar masih tinggi. Meski ada penurunan, hanya berlaku untuk beras bulog impor. Sementara beras premium harganya masih di kisaran 17 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Tingginya harga beras rata terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sama halnya yang dirasakan oleh masyarakat di Pasar Curug Agung, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Harga jenis beras medium masih bertahan di angka Rp16.000 per kilogram. Sedangkan harga beras premium masih di kisaran angka Rp17 sampai Rp18.000 per kilogram. Untuk beras bulog, karena pasokannya banyak, harganya jadi turun. Tak ayal, hal ini banyak dikeluhkan oleh warga, khususnya ibu rumah tangga yang merasa berat dengan harga beras sebagai kebutuhan pokok yang harganya kian mahal. Terlebih untuk program bantuan beras murah, tak semua warga dapat merasakannya. Bu, berat nggak Bu dengan kondisi seperti ini Bu? Iya. Ibu dapat bantuan nggak bansos? Nggak dapat Ibu mah, 14.000. Nah, sekarang? Sekarang 16 paling hemat. Yang paling hemat? Iya, yang dari Thailand sama Pakistan sekarang yang turun dari Presiden mah. Kalau untuk beras lokal sendiri? Beras lokalnya masih mahal sih, turun cuma sedikit kayak 10.000. Masyarakat berharap pemerintah dapat menstabilkan kembali harga beras dan kebutuhan pokok lainnya, sehingga segera menemukan solusi di tengah naiknya harga beras jelang bulan Ramadan. Di Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan Anita, kita beralih ke informasi kebutuhan pokok menjelang Ramadan ini. Di tengah kenaikan harga bahan kebutuhan pokok pemirsa, sambut puasa Ramadan, warga tetap antusias belanja ke pasar. Ya, di Pasar Pluis, Palmerah, Jakarta Barat, warga mengeluhkan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, mulai dari beras, ayam potong, cabai, dan juga telur yang kian meroket. Ya. Seperti inilah suasana Pasar Pluis di Palmerah, Jakarta Barat. Warga terlihat antusias sambut datangnya bulan Ramadan dengan belanja kebutuhan pokok untuk persiapan sahur pertama bulan Ramadan. Sejumlah emak-emak mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang masih tinggi, bahkan cenderung mengalami kenaikan. Seperti satu ekor ayam negeri yang mencapai harga Rp42.000 dari Rp30.000 per kilogram. Sementara sayuran juga mengalami kenaikan. Bawang, cabai di angka Rp80.000 per kilogram. Hal ini pun dikeluhkan pedagang karena menurunnya minat pembeli. Masih agak melonjak ya, cuma mau bilang apa lagi ya. Kita hanya masyarakat biasa, ya udah ikutin aja lah, bersyukur. Telur juga naik, terus cabai, bawang itu kan naik semua, melonjak. Cabai, terutama cabai ya, bawang merah, bawang putih, gitu sih. Ya bahan terutama bahannya kan itu. Harga cabai biasa sih 80. Ya agak berkurang lah. Orang pemasukannya aja kayak mereka kan kurang ininya. Jadi ya berkurang aja. Para pedagang dan warga berharap pemerintah segera menurunkan kenaikan harga kebutuhan pokok agar seluruh masyarakat dapat menikmati harga sembako murah dan daya beli konsumen kembali normal seperti biasanya. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ya, sementara itu sehari menjelang Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terus merangkak naik. Ya, harga daging sapi melonjak menembus harga Rp180.000 per kilogramnya. Warga pun membatasi jumlah belanjaan mengingat banyaknya kebutuhan. Harga daging sapi di Pasar Banyumungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara kini dibanderol Rp180.000 per kilogram. Naiknya harga daging sapi ini disebabkan dengan tingginya permintaan seiring semakin dekatnya bulan puasa. Kenaikan harga daging sapi terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir, mulai dari harga Rp140.000 hingga Rp180.000 saat sehari jelang Ramadan. 180 Bang, 180 ya, 180. Hari ini naiknya tuh gimana? Ya, mulai 1 minggu ini Bang. Mulai 1 minggu. Ya dari tokonya juga semua Bang, dari transportasi juga
Udah naik ya. Para pembeli pun mengeluhkan kenaikan harga menjelang bulan puasa karena hampir terjadi pada seluruh kebutuhan pokok. Warga terpaksa menyiasati besarnya pengeluaran uang belanja dengan mengurangi pembelian. Harganya mahal, terpaksa dibatasi juga ya? Dibatasi untuk apa, kebutuhan lain kan. Lain ya. Apalagi yang mahal ini selain daging? Kalau yang untuk hari ini cuma itu yang mencuat harganya. Tidak hanya daging sapi, harga ayam potong juga mengalami kenaikan dari Rp30.000 per kilogram kini menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan telur ayam kini dijual Rp35.000 per kilogram. Sementara cabai keriting dijual Rp90.000 per kilogram. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendeklarasikan pemboikotan produk Israel bagi umat Muslim dalam pemenuhan kebutuhan di bulan Ramadan. MUI mengimbau umat Muslim mengonsumsi sahur, berbuka puasa, dan barang hantaran Lebaran tidak menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel. Majelis Ulama Indonesia bersama Basnas mendeklarasikan pemboikotan produk Israel dalam acara Safari Ramadan yang digelar di Gedung MUI, Jakarta. Dalam kegiatan Safari Ramadan dengan tema Membasuh Luka Palestina, dihadiri Wakil Ketua Basnas Muhammad Mahdum, jajaran pengurus MUI sekaligus delegasi Syekh Palestina. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarmoto Abdul Hakim mengatakan, deklarasi pemboikotan produk Israel memperkuat langkah konkret bentuk aksi kemanusiaan. Deklarasi memperkuat kembali, mengingatkan kembali bahwa kita umat Islam dan masyarakat Indonesia yang peduli kemanusiaan memboikot produk-produk Israel dan produk-produk perusahaan atau negara yang berafiliasi dengan Israel. Aksi kemanusiaan peduli Palestina diwujudkan dengan penggalangan dana melalui Safari Ramadan yang merupakan program MUI dan Basnas serta melibatkan 11 syekh dari Palestina. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang Ramadan, peredaran uang palsu di Pantura, Subang, Jawa Barat marak ditemukan. Banyak para pedagang yang menjadi korban dan mengalami kerugian akibat menerima uang palsu dari konsumen. Menjelang Ramadan, peredaran uang palsu cukup marak. Para pedagang di Pantura, Subang, Jawa Barat banyak yang menjadi korban peredaran uang palsu. Seperti di gerai pengiriman atau penerimaan uang di Kecamatan Pamanukan, Subang ini. Menjelang Ramadan, gerai tersebut menemukan banyak uang palsu yang bertransaksi di gerainya. Pemilik gerai mengaku setiap jelang Ramadan pihaknya lebih sering menemukan uang palsu. Namun ia juga tidak bisa menyalahkan konsumen karena mereka tidak tahu berasal dari mana uang palsu yang diselipkan tersebut. Hal serupa juga dialami oleh pedagang crispy di Pamanukan, Subang. Bahkan akibat menerima uang palsu, mereka harus menombok kerugian dengan menggantikannya ke gerai. Kalau misalkan transfernya banyak, suka ada yang nyelip satu uang palsu, tapi kita kembalikan lagi sama orangnya gitu. Ini karena memang mau masuki puasa apa gimana? Mungkin bisa jadi. Sering sih kalau mau bulan puasa. Hanya sih banyak yang uang-uang palsu kayak gitu. Kalau mau memasuki Ramadan, sering dapat? Sering sih ya, tapi ada salah satu gitu. Melapor nggak ke polisi? Tidak, kita nombok. Nombok, merugi berarti ya? Iya. Harapannya apa teh? Ya harapannya ya Meski menemukan uang palsu, namun hingga saat ini para pedagang belum berani melaporkan ke pihak kepolisian. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.